Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya teman-temanku ya di channel The Crown Millennial. Nah, kali ini teman-temanku ya, kita membahas kelanjutan dari video-video sebelumnya dengan tema peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Nah, baik teman-temanku ya yang baru bergabung ya, teman-teman saya yang dari Aceh ya, dari Medan, Jakarta ya, terus sampai ke Sabang, Merauke ya, dan juga di mancanegara. Saya ucapkan selamat datang dan salam jumpa dengan kami di channel The Crown Millennial. Baik teman-temanku ya, kita lanjut aja langsung ke tema ya. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, teman-temanku, salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah ya. Selain sebagai pedagang ya, para pedagang Islam juga berperan sebagai mubalik ya, ustadz atau ulama ya. Nah, penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat ya, objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Nah, pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya, teman-temanku. Nah, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ya, ini dilakukan oleh para wali songo ya, atau 9 wali yang mungkin kita semua mengenalnya ya, para wali songo. Nah, wali ini ialah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu ya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para wali ini dekat dengan kalangan istana. Mereka lah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seorang naik tahta. Nah, mereka juga kadang penasihat sultan ya. Dikarenakan dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi gelar dengan sunan ya, atau susuhunan ya, atau yang dijunjung tinggi. Nah, kesembilan wali songo itu ialah yang pertama Sunan Gresik ya, atau dalam bahasa terkenalnya Maulana Malik Ibrahim ya. Ini adalah wali yang diwakili sebagai pertama kali ya datang ke Jawa pada abad ke-15 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik, teman-temanku. Yang kedua ialah Sunan Ampel ya, atau Raden Ahmad. Dia menyiarkan Islam di daerah Ampel, Surabaya, dan Jawa Timur. Yang ketiga ialah Sunan Derajat ya, atau Syarifuddin. Dia adalah anak dari Sunan Ampel yang menyiarkan agama Islam di sekitar Lamongan ya. Yang keempat ialah Sultan Bonang atau Makdum Ibrahim. Dia adalah anak dari Sunan Ampel, teman-temanku, menyiarkan Islam di daerah Tuban, Lasein, dan Rembang ya. Yang kelima ialah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said ya, atau Zaka Said. Dia adalah murid Sunan Bonang yang menyiarkan Islam di Jawa Tengah ya, teman-temanku ya. Yang keenam ialah Sunan Giri ya, atau Raden Paku. Dia menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku, teman-temanku. Yang ketujuh ialah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Dia menyiarkan Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah. Yang kedelapan ialah Sunan Muria atau Raden Umar Said ya. Dia menyiarkan Islam di daerah lereng Gunung Muria. Itu terletak di antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang kesembilan ya, atau wali yang terakhir ialah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, dia menyiarkan Islam di daerah Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, teman-temanku. Nah, itu dia 9 wali ya, teman-temanku. Nah, para wali-wali tersebut sekalipun banyak kalangan yang berpendapat bahwa dakwah mereka lebih banyak diwarnai nuansa pemikiran tasawuf, tetapi bukan berarti mereka tidak mempertimbangkan aspek-aspek seperti geostrategis, geopolitis, dan lain-lain, teman-temanku.
Nah, penentuan tempat dakwahnya juga dipertimbangkan pula dengan faktor geostrategis yang sesuai dengan kondisi zamannya, teman-temanku. Nah, itu ya teman-temanku ya, bagaimana peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Pulau Jawa yang sudah saya kupas tuntas dan padat ya, dan saya kutip dari beberapa buku dan artikel teman-temanku ya. Nah, ini ya teman-temanku ya. Nah, jadi beginilah cara perkembangan Islam di Pulau Jawa yang melalui Wali Songo. Islam di sisi lain merupakan agama yang berkarakteristik teman-temanku universal dengan pandangan hidup mengenai persamaan, keadilan, takapul, kebebasan, kehormatan, serta memiliki konsep kemanusiaan dan humanistik sebagai nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Oke teman-temanku ya, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Bye-bye, ciao.